Shalom, Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil. Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Adalah sesuatu yang lazim di dalam hidup ini jika kita mendapatkan sesuatu yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Misalnya, saat kita memberi 100, kita mendapatkan juga 100. Itu pandangan yang umum. Wajar juga muncul ungkapan-ungkapan seperti rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, atau bersih pangkal sehat. Memang betul, kerajinan membuat seorang siswa belajar lebih baik. Tapi soal kepandaian dalam hal apa dulu? Karena tentu ragam dan jenisnya sangat banyak. Begitu juga soal sikap hemat yang bisa membuat kaya. Betul, memang orang dengan menghemat, orang bisa menabung. Tapi soal kekayaan sifatnya tentu relatif. Nah, dari beberapa penjabaran sederhana ini, ternyata kita bisa melihat bahwa hidup tidak selalu lurus dan berjalan sesuai dengan logika. Kadang sesuatu berjalan di luar dugaan, bahkan terkesan berlawanan dengan standar-standar yang ada. Hidup kadang paradoks. Paradoks adalah istilah yang berarti pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pandangan yang umum. Dalam hidup kita sehari-hari, mungkin kita sering merasakan sesuatu yang berlawanan itu, atau paradoks. Misalnya, kita mengalami kesepian, padahal di rumah atau di lingkungan kita banyak orang. Bagaimana mungkin kesepian di tengah banyak orang? Tetapi itu terjadi. Atau contoh lain, kita mendengar ucapan yang terkenal misalnya dari Gus Dur, yaitu kaya harta tapi miskin akhlak. Paradoks bukan? Bertentangan. Lalu pertanyaannya, apakah sesuatu yang paradoks ini selalu negatif atau ada yang bernada positif? Tentu ada. Kita tinggal membaliknya saja. Ada orang yang miskin harta tetapi kaya budinya, lemah fisik tetapi kuat imannya, tetap bersukacita dalam penderitaan, dan lain sebagainya. Rasul Paulus sendiri dalam karya pelayanannya menghadapi hidup yang tidak selalu mudah. Ia berkali-kali dianiaya, menderita, dipenjara, dan hampir dibunuh. Namun, tentu dalam ragam kondisi yang tak mudah itu, ia tetap beriman. Bukankah jika menderita orang biasanya putus iman? Tetapi ternyata tidak dengan Paulus. Hidupnya paradoks. Ia mengatakan dalam surat 2 Korintus 6 ayat 9 dan 10 demikian. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Apa kuncinya sehingga Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya tetap bisa teguh beriman kendati banyak hambatan? Tetap memberkati sekalipun mengalami ragam kesulitan. Yang menarik pada ayat-ayat sebelumnya, tepatnya di ayat yang kedua, ada sebuah penghayatan yang Paulus katakan. 2 Korintus 6 ayat 2 mengatakan demikian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Di sini kita bisa melihat bahwa Paulus berpaut kepada Allah. Ia yakin bahwa dalam suka dan duka hidupnya, Allah akan berkenan menolong dan menyelamatkannya. Keyakinan inilah yang membuatnya tetap dapat hidup seturut dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, kadang hidup tak selalu indah bukan? Tapi marilah tetap berusaha berpaut kepada Kristus, Sang Penolong kita. Sehingga pada akhirnya sikap hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan di luar kita yang selalu berubah-ubah. Tetapi sebaliknya, kita tetap setia dan mampu menjadi berkat karena Kristus yang menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
tentu hidup kami selalu berubah. Kadang hidup kami begitu menyenangkan, tetapi juga tidak jarang kami mengalami kesulitan bahkan penderitaan. Dan seringkali juga sikap kami terhadap keadaan itu juga berubah-ubah. Ketika kami bersuka cita, kami meresponnya dengan tawa bahagia. Tetapi sebaliknya, tidak jarang ketika kami menghadapi hidup yang sulit, kami begitu mudah menyerah. Tuhan, kiranya firman Tuhan menyadarkan kami, ketika kami boleh bersama-sama menghayati bahwa Engkau menolong kami, biarlah kami tetap percaya, tetap melangkah, dan tetap melakukan apa yang baik, kendati hidup kami dipenuhi berbagai kesulitan. Kami lemah, kami terbatas, tetapi kami ingin memohon rahmat, bimbingan, dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam Kristus penolong kami berdoa. Amin. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersama.